Kantong plastik menjadi isu pembicaraan penting akhir-akhir ini di dunia pengelolaan sampah. Harganya yang murah, gampang ditemukan, dan mudah digunakan membuat kantong plastik telah menjadi bagian dari hidup manusia. Hampir semua kemasan makanan dan pembungkus barang menggunakan plastik. Belum lagi, plastik untuk kebutuhan lain seperti peralatan dan perabotan rumah tangga, mainan anak-anak, alat olahraga, peralatan elektronik maupun medis, dan sebagainya. Di Indonesia, menurut data statistik persampahan domestik Indonesia, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua sebesar 5,4 juta ton per tahun atau 14% dari total produksi sampah. Dengan demikian, plastik telah mampu menggeser sampah jenis kertas yang tadinya di peringkat kedua menjadi peringkat ketiga dengan jumlah 3,6 juta ton per tahun atau 9% dari jumlah total produksi sampah. The National Plastic Action Partnership atau NPAP mencatat ada sekitar 4,8 juta ton per tahun sampah plastik di Indonesia tidak terkelola dengan baik. Contohnya, seperti dibakar di ruang terbuka, tak dikelola layak di tempat pembuangan sampah resmi, dan sisanya mencemari saluran air dan laut. Hamparan bunga ini terlihat hingga sekitar 1 km di sekitar desa Bogor di Bogor. Kondisi ini sudah menjadi warga khawatir jika Pemirsa, informasi pertama datang dari banjir bandang bersang kota Padang masih saja menjadi polemik di Indonesia, khususnya di kebanyakan daerah menggunakan sampah plastik yang paling serius hingga Pemerintah sudah membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan sampah yang kurang tepat dapat membahayakan masyarakat. Dampak-dampak dari pengelolaan sampah yang kurang tepat ini ada banyak sekali. Pembuangan sampah di sungai hingga menumpuk dan tidak terkontrol dapat menarik mikroorganisme atau hewan seperti lalat dan hewan kotor lainnya yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Sampah plastik tidak mudah terurai. Ketika partikel plastik mengembang hingga seukuran zooplankton dan dikonsumsi hewan, maka akan membahayakan hewan tersebut karena beracun. Ini sangat berbahaya apabila hewan yang tercemar ini dikonsumsi oleh manusia. Bahan yang digunakan dalam pembuatan plastik dapat mencemari air karena bersifat hidrofobik dan menyebar di permukaan sungai, sehingga dapat membahayakan hewan-hewan yang ada di sungai. Selain membuang sampah di sungai, membakar sampah juga termasuk kesalahan yang besar karena akan menyebabkan polusi udara. Pembakaran sampah menimbulkan debu dan asap hitam yang mengganggu. Sampah yang dibakar menghasilkan karbon monoksida yang sangat berbahaya. Bila kita menghirup karbon monoksida, hemoglobin yang ada di dalam darah yang seharusnya berfungsi mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh justru akan terganggu. Tubuh pun akan kekurangan oksigen yang bisa berujung pada kematian. Asap hitam yang dihasilkan dari pembakaran sampah akan menghasilkan hidrokarbon benzopirena yang 350 kali lebih berbahaya daripada asap rokok. Jika terhirup, akan membuat tubuh menjadi sesak nafas, bahkan efek panjangnya dapat memicu penyebab kanker hati. Sudah kita ketahui banyak sekali sampah yang sudah tidak bisa dikendalikan saat ini. Kita bisa menggunakan cara ini supaya sampah tidak menjadi lebih banyak atau bisa mengurangkan sampahnya. Yang pertama itu ada pilah dan buang sampah pada tempatnya. Dengan cara memilah sampah menjadi sampah anorganik dan juga organik sebelum dibuang ke tempat sampah masing-masing agar memudahkan proses daur ulang. Kita dapat mengurangi menggunakan plastik dalam material yang susah terurai dan dapat mencemari kualitas air dan tanah. Oleh karena itu, kita menggunakan tote bag berbahan kain saat berbelanja. Sampah berbahan plastik seperti kemasan minuman saset atau sedotan bisa didaur ulang menjadi keranjang belanja, tas, dan berbagai kerajinan tangan lainnya. Mari bersama-sama kita mengurangi penggunaan sampah plastik demi kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Stop kerusakan, mari selamatkan lingkungan.